Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله قد أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا محمد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah di hari Jumat yang sangat mulia ini, kita akan membahas daripada makna rahmatan lil alamin, yaitu bagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat hari ini, khususnya kita yang ada di Provinsi Aceh ini masih memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita berbicara tentang meneladani akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak sekali-kali kami utus engkau wahai Muhammad kecuali melainkan untuk semata-mata adalah rahmat kepada sekalian alam. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan Nabi kita adalah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bahwa maknanya, kalau kita ingin mendapat rahmat Nabi Muhammad SAW, makna rahmat di situ adalah kasih sayang. Makna rahmat di sini adalah seluruh makhluk di permukaan bumi ini mendapat kehidupan yang sangat sejahtera dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, disebut Nabi Muhammad adalah rahmat untuk sekalian alam, maksudnya adalah manakala syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an kemudian diperjelas, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini benar-benar dijalankan, ini benar-benar dilaksanakan, ini benar-benar dilakukan oleh semua, terutama kita sebagai manusia khalifah di permukaan bumi ini. Manakala syariat Allah, manakala syariat Nabi Muhammad SAW betul-betul dijalankan,
maka hadirin, jangankan kita manusia, binatang, hewan, tumbuhan sekalipun akan mendapatkan rahmat. Sebagai contoh hadirin, syariat Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk memakan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah, seperti lembu, ayam dan lain sebagainya. Nabi Muhammad mencontohkan, yaitu harus disembelih dengan menyebut nama Allah dan menggunakan benda atau pisau yang tajam hadirin. Agar apa hadirin? Agar hewan tersebut yang kita sembelih dia tidak merasakan sakit dan dia cepat daripada matinya hadirin. Tapi manakala manusia ini hadirin ingin memakan hewan, tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, maaf cakapnya menggunakan, misalnya ingin mematikan seekor hewan, dia bakar besi yang panas, dia tusuk dari dubur hewan tersebut hadirin, maka hewan tersebut akan merasakan kesakitan. Tapi bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW dijalankan, hewan pun tidak merasa terzalimi atas syariat Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contoh daripada manakala umat manusia ini betul-betul menjalankan syariat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hadirin, jangankan kita manusia, hewan pun mendapat rahmat. Kemudian hadirin, salah satu contohnya lagi dalam kehidupan bernegara, manakala betul-betul syariat Allah dijalankan, maka kita akan hidup makmur hadirin. Contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, manakala seseorang itu melakukan pencurian atau tindak korupsi, pencurian di dalam Islam yang melebihi nilainya 600.000 rupiah ke atas, maka orang tersebut disyariatkan oleh Islam untuk dipotong tangannya. Nabi Muhammad mencontohkan, kalau mencuri dalam jumlah tersebut, maka potong tangannya bagian kuk yang pertama, yaitu kuk ini, dipotong tangan. Nah, ini syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Manakala umat ini mau menjalankan itu hadirin, maka kita akan mendapatkan rahmat. Contoh hadirin, luar biasa di negara kita ini tindak pidana korupsi sangat besar, sehingga tidak ada sampai saat hari ini yang memberlakukan hukuman tersebut dengan potong tangan. Bahkan hadirin, hari ini orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang liberal yang pemahamannya menyimpang daripada ajaran Islam, mereka mengatakan kalau hukum potong tangan itu diberlakukan, maka rakyat Indonesia ini tentu banyak yang untung tangannya. Kenapa kata mereka? Karena orang Indonesia ini banyak yang pencuri, kata orang-orang liberal. Mereka berpikirnya terbalik hadirin. Justru kalau syariat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dijalankan seperti contoh potong tangan ini hadirin, oleh karena itu hadirin, pasti maka tidak ada berani yang mencuri, tidak akan ada berani lagi yang korupsi, karena hukumannya dipotong tangannya hadirin. Oleh karena itu kalau sudah syariat potong tangan ini dijalankan, maka otomatis tidak ada rakyat Indonesia yang potong tangannya hadirin. Bukan berarti lalu diberlakukan hukum potong tangan, kita rakyat Indonesia banyak yang potong tangannya karena tetap mencuri. Bukan seperti itu pemahamannya hadirin. Justru kalau hukum potong tangan diberlakukan, tidak ada berani orang yang mencuri, maka tidak satupun orang yang dipotong tangannya, maka mendapat rahmat kita semua. Sehingga tidak ada lagi yang berani mencuri, tidak ada berani lagi yang korupsi, karena hukumannya luar biasa. Kita mendapat rahmat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi hadirin, sampai sekarang syariat Allah, ajaran Nabi belum dilaksanakan. Bagaimana kita mendapat rahmat? Hari ini tindak pidana korupsi luar biasa tingginya. Akhirnya kita mendapat imbasnya. Semuanya serba mahal, semuanya serba naik. BBM naik, pajak naik, sembako naik, dan lain sebagainya, listrik naik dan sebagainya. Ini salah satu daripada imbas daripada perbuatan korupsi, mencuri. Hadirin sedang jemaah Jumat rahmati Allah. Pendek katanya, manakala kita ingin mendapat rahmat daripada adanya Nabi Muhammad terlahir ke permukaan bumi ini,
maka tidak ada satupun tawaran dari kita hadirin, laksanakan perintah Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu makna rahmat yang sebenarnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Lebih lagi hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah menegaskan bahwa benar-benar dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang baik untuk kalian tiru. Hadirin, pada saat hari ini orang banyak mengatakan kalau di dunia pemerintahan, kalau di dunia politik, jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa agama. Agama itu cukup di pesantren-pesantren aja, agama itu cukup di masjid-masjid aja, agama itu cukup di majlis-majlis taklim aja, agama itu cukup di pengajian-pengajian saja, untuk di kantor-kantor, untuk di wilayah pemerintahan. Jangan bawa-bawa agama, kata mereka. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa mendangkalkan akidah kita umat Islam. Dengan ayat ini Allah ingin ajarkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini ada penafsiran yang sangat menarik hadirin. Allah menegaskan laqad kana lakum fi Rasulillah. Allah tidak menyebut laqad kana lakum fi sholati Rasulillah. Allah tidak menyebut dengan sebutan laqad kana lakum fi zakati Rasulillah. Allah tidak menyebut dengan sebutan laqad kana lakum fil haji Rasulillah dan lain sebagainya. Kalau Allah menyebut laqad kana lakum fi sholati Rasulillah, berarti Nabi Muhammad itu hanya menjadi contoh dalam urusan sholat saja. Di luar sholat tidak perlu contoh Nabi. Kalau Allah sebutkan laqad kana lakum fi shaumi Rasulillah, berarti Rasulullah itu menjadi contoh suri tauladan hanya dalam urusan puasa saja. Urusan selain puasa jangan contoh Nabi. Kalau Allah sebutkan laqad kana lakum fil haji Rasulillah, laqad kana lakum fi zakati Rasulillah, berarti Allah memerintahkan kita mencontoh Nabi hanya dalam urusan zakat saja. Di luar urusan zakat jangan contoh Nabi. Kalau Allah sebutkan laqad kana lakum fi haji Rasulillah, berarti kita mencontoh Nabi hanya dalam urusan haji saja. Di luar urusan haji jangan contoh Nabi. Tetapi hadirin ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau sudah ayat laqad kana lakum fi Rasulillah, berarti hadirin cara sholat yang baik, cara puasa yang baik, cara haji yang baik, cara zakat yang benar hadirin, cara bermuamalah yang baik, cara bernegara hadirin ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu tafsirnya kalau Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah, berarti dalam perbuatan Nabi, dalam diri Nabi, dalam hal apapun itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menolak pemahaman orang lain, pemahaman orang yang menyebutkan tidak perlu bawa-bawa agama dalam hal pemerintahan. Hadirin, ada kalimat yang menarik disampaikan oleh para sahabat. Alamani Rasulullah SAW hatta al-khara'a, kata para sahabat. Rasulullah itu mengajarkan kami tentang Islam ini sampai urusan jamban pun diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Urusan membuang benda yang kotor, urusan membuang benda yang najis diajarkan, kata para sahabat, oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, kita memahami kalau hanya urusan buang air kecil, buang air besar, urusan membuang benda yang kotor diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, bagaimana hadirin, bagaimana mungkin urusan bernegara yang di dalamnya menyangkut kemaslahatan orang banyak itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, cinta kepada rakyatnya, berbuat adil kepada rakyatnya. Inilah maknanya kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar contoh dalam segala hal untuk menjalani kehidupan kita di atas dunia ini, manakala kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Maulid ini, marilah sama-sama kita tanamkan dalam jiwa sanubari kita untuk benar-benar meladeni Nabi Muhammad SAW. Mulai hari ini, mulai saat ini, keluar daripada peringatan bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, yang sekarang kita sudah berada di bulan Safar, tapi kita masih memperingati Maulid, tidak ada masalah.
Jangan hanya peringatan Maulid yang dilaksanakan itu sifatnya hanya seremonial saja. Kita berkumpul, kemudian kita bubar, hingga tidak ada bekas dalam diri kita. Pulang ke rumah tidak ada perubahan dalam keluarga kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah mendidik para keluarganya. Dia perhatikan anak-anaknya, dia perhatikan keluarganya. Jangan ada satupun daripada keluarganya meninggalkan sholat. Jangan ada satupun daripada anak putri-putri Nabi Muhammad yang membuka auratnya. Ini harus ada betul-betul perubahan dalam diri kita, hadirin. Makanya oleh karena itu dengan semangat bulan Rabiul Awal yang telah berlalu, kita sekarang berada di bulan Syawal, betul-betul kita pegang syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada lagi keraguan dalam diri kita untuk kemuliaan tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kiranya inilah khutbah ringkas ini semoga menjadi motivasi, menjadi ilmu bagi kita semua untuk betul-betul kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu lagi bahwa dalam syariat agama Allah ini betul-betul tertanam kerahmatan lil alamin untuk kita umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa alihi al-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah qad amarna bit taqwa fa qala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قوي الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لأندونيسيا، اللهم بارك لأندونيسيا وبارك لعلمائها وعمرائها ورعيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة عندك يا أرحم الراحمين، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.